materi kali ini kita akan belajar tentang cabang. Acuan kita adalah pada alkana, yaitu rumus umumnya adalah Cn H2n+2. Contohnya kalau kita masukkan C sama dengan 1 ke dalam Cn H2n+2, maka rumus umumnya menjadi CH4. Karena C1 itu di dalam alkana, maka namanya adalah metana. Seperti yang kita ketahui bahwa C itu hanya bisa mengikat dengan 4 hidrogen. Sehingga jika diikat dengan satu atom C lagi, maka tidak akan bisa jika dia sebagai alkana. Agar bisa berikatan dengan satu atom C yang lain, maka satu atom H harus dihilangkan, baru dia akan menjadi cabang. Sehingga yang dipakai adalah CH3 yang dapat mengikat satu atom C lagi. Jika CH4 tadi adalah rantai induk pada alkana, maka jika CH3 dia sebagai cabang, maka dinamakan metil, bukan lagi sebagai metana tapi sebagai metil. Cabang mempunyai rumus umum CnH2n+1. Bedanya dengan cabang, jika alkana itu berakhiran ana, tapi cabang berakhiran il. Jadi seperti CH3 itu namanya adalah metil. Jika CH3 CH2, karena C-nya ada 2 seharusnya etana, tapi ini adalah etil. Selanjutnya CH3 CH2 CH2 dinamakan propil. Karena C-nya ada 3, maka bisa dibuat bentuk lain, tidak harus dalam bentuk lurus. Ini adalah bentuk lain dari C3 pada cabang. Di sini ada 2 struktur yang bentuknya sama. Struktur sebelah kiri kita beri kotak atau kita batasi, artinya kita hanya bisa menambahkan C di sebelah kanan. Sedangkan di bawah, di kiri ataupun di atas itu tidak boleh karena kita sudah batasi. Pola seperti ini dinamakan iso. Karena jumlah C-nya ada 3, maka kita namakan adalah isopropil. Sedangkan struktur di sebelah kanan kita lingkari itu adalah C yang mengikat 2 atom C yang lain, dinamakan adalah C sekunder. Karena jumlah C-nya ada 3, maka dinamakan isopropil. Fokus kita adalah di C yang kita lingkari, C sekunder. Posisi sebelah kanan itu adalah sebagai induk, maka kita hanya boleh mengisi di sebelah kiri dan sebelah bawah. Karena struktur keduanya adalah sama, maka boleh kita pakai isopropil maupun sekunder propil. Biar ada bedanya, maka kita contohkan dengan jumlah C yang lebih banyak, yaitu isobutil. Struktur dasarnya juga kita pakai adalah isopropil. Karena tadi sudah kita batasi,
maka kita hanya boleh mengisi yang di dekatnya induk, yaitu C yang di sebelah kanan. Contoh berikutnya adalah sekunder butil. Struktur dasarnya juga kita pakai seperti yang di atas. Karena sekunder, maka fokus kita adalah di C yang dilingkari itu. Maka kita boleh menambahkan di C yang bawah maupun C yang kiri. Contohnya adalah sekunder heksil. Karena dasarnya sekunder propil, maka kita harus menambahkan 3 atom C yang lain. Kita gambar dulu C-nya 3 seperti sekunder propil. Karena fokusnya tetap di C yang mengikat 2 atom C yang lain, maka kita boleh menambahkan di bawah ataupun di kiri. Boleh di bawah semua, boleh di kiri semua. Atau satu-satu juga boleh. Adalah isoheksil. Kita gambar dulu isopropil. Jangan lupa kalau iso kita beri garis. Seumpama sudah mengerti, maka tidak perlu diberi garis. Kita beri garis supaya kita bisa menambahkan di sebelah kanan sebanyak 3C. Nah, sudah terlihat bahwa sekunder heksil dan isoheksil itu strukturnya beda. Lanjutkan lagi di C4, maka CH3, CH2, CH2, CH2. Kemudian itu yang mengikat induk di sebelah kanan. Karena 4 maka dinamakan butil, bukan butana, butena maupun butuna, tapi butil. Sama seperti butil, maka terdapat struktur yang lain lagi. Di sini juga terdapat 2 struktur yang sama. Yang di sebelah kiri kita beri batasan garis. Pola ini sama seperti iso, kita hanya boleh menambahkan di sebelah kanan, tidak boleh di kiri, di bawah maupun di atas. Pola seperti ini dinamakan neo. Karena jumlahnya ada 4, namanya adalah neobutil. Struktur yang di sebelah kanan, C yang kita lingkari adalah C yang mengikat 3 atom C yang lain, atas, kiri, dan bawah. Karena ada 3 maka dinamakan tersier. Karena ada 3 jumlah C-nya maka dinamakan tersier butil. Kita contohkan adalah tersier oktil. Karena dasarnya tadi ada tersier butil, maka kita harus menambahkan 4 atom C lagi. Karena yang diminta adalah tersier oktil. Kita gambar dulu tersier butil.
Karena tersier, maka fokus kita adalah di C yang kita lingkari. Posisi sebelah kanan itu sebagai rantai induk, maka kita hanya boleh memberikan C di bawah, di kiri maupun di atas. Ingat, yang di sebelah kanan itu posisinya untuk mengikat rantai induk. Contoh yang satu lagi adalah neo-oktil. Maka kita gambar dulu neobutilnya. Karena neo, maka yang kita batasi adalah semuanya itu. Artinya kita hanya boleh menambahkan di sebelah kanan sebelum rantai induk. Karena oktil berarti kita harus menambahkan 4 atom C lagi. Jika penulisan tata nama ada iso dan neo, sekunder dan tersier, maka yang kita lihat adalah I dan N-nya saja. Tapi jika sekunder maupun tersier, maka jumlah yang diikat. Contohnya, ada isobutil, isoheptil, neoheksil, neooktil, Ingat, jika ada iso dan neo, maka fokus kita ke I dan N-nya, tidak peduli jumlah atom C. Sedangkan sekunder dan tersier, maka harus dilihat jumlah C-nya ada berapa. Sini ada 4 macam contoh iso dan neo maupun sekunder dan tersier. Isobutil, isoheptil, neoheksil, neooktil yang dilihat adalah I dan N-nya saja. Sedangkan sekunder tersier, maka yang dilihat adalah jumlah C-nya. Ada propil, butil, heksil, dan oktil. Inilah materi yang sudah kita pelajari untuk penamaan cabang